Kecewa berat pastinya karena mami aku sendiri pun bisa karena aku selama ini udah menutupkan pendam-pendam kekesalan. Pemirsa Silet RCTI, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh M, putri dari Pinkan Mambo oleh ayah tirinya sendiri, hingga kini panas menuai sorotan publik. Saat ditemui oleh awak media kemarin, M mengaku bahwa sampai detik ini pun dirinya masih merasakan trauma yang sangat mendalam. Ia bahkan sempat bolak-balik ke psikolog untuk meminta bantuan, namun luka itu masih tetap saja ada. Apalagi hal itu dilakukan oleh sosok yang seharusnya melindungi, bahkan terjadi di kediaman mereka sendiri. Bukan hanya sekali, namun menurut M hingga berkali-kali sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Lantas, apa yang akhirnya membuat putri Pinkan Mambo itu akhirnya angkat bicara? Setelah sekian lama peristiwa mencekam tersebut terjadi kepadanya. Sampai sekarang pun aku masih belum bisa lupain. Iyalah. Dan masih ada lukanya. Dan kalau boleh jujur, nggak ada satu orang pun yang tahu kejadian sedetail itu tentang kejadian apa yang aku lewatin. Jadi mau nyampein aja kalau misalnya aku nggak mau merugikan satu sama lain terhadap mami aku Pinkan Mambo dan suaminya yang sekarang. Aku cuma mau speak up sebagai victim yang sekarang ya sudah terjadi. Dan di sini cuma mau menyampaikan kalau tidak ada mau menjelekkan siapa-siapa. Iya. Itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021. Itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021. Mungkin udah bisa dibilang termasuk perkosa. Sebesar itu beritanya dan udah nyampe pengadilan juga dan udah dipenjara orangnya. Dan ya sekarang lagi pemulihan dan semoga itu nggak terjadi ulang lagi kepada aku. Sempat beberapa kali ke psikolog tapi mungkin traumanya masih ada dan belum sembuh setotal itu. Sekarang lagi ya fokus ke hidup aku aja untuk pemulihan. Oke, bisa apa? Setelah sekian lama dirundung kabut ketakutan, M pun akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan. Ia menghubungi ayah kandungnya dan meminta untuk dibawa keluar dari kediaman yang membuatnya merasa terancam tersebut. Didampingi sang papa, M pun melaporkan apa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Ayah tirinya itu akhirnya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, kemudian mendekam di penjara atas perbuatannya sejak tahun 2021 hingga kini. Mereka ada suatu masalah rumah. Dan ayah tiri aku sempat keluar dari rumah sekitar kurang lebih setahun. Dan itu mami aku nge-back lagi untuk datang ke rumah. Iya, datang lagi ke rumah. Padahal posisinya dia tahu abis kejadian itu. Terus dia datang ke rumah. Dan karena aku pikir mami tuh udah sempat tegur dia, tapi cuma sebagai tegur doang, sebatas itu doang. Dia balik lagi ke rumah dan 2 minggu kemudian dia nggak ngapa-ngapain, tapi mulai tingkahnya rada mencurigakan. Tapi setelah itu dia ngelakuin hal kecil sampai yang besar lagi. Dan itu terjadi sampai 2021 Januari. Dan itu informasi bukan terjadi 5 bulan doang dan seterusnya sampai 2 tahun, sekitar 2 tahun. Iya, perlakuan dia dari kecil-kecil dan sepanjangnya sampai melebar dan makin parah.
Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri yang udah lama nggak hubungan, dan aku telepon untuk jemput aku dari Bali, dan dia langsung segera jemput aku dan menolong aku dan urus sidang dan segala macam. Dan I'm very thankful that karena aku appreciate perjuangannya dia. Hukuman penjara Bapak Tiri sampai Kalau kapan? itu aku nggak tahu ya, karena aku udah nggak mau cari tahu tentang informasi dia lagi, dan aku cukup menjalani hidup sendiri aja. Udah. Mirisnya, selama bertahun-tahun, M hanya bisa menjerit di dalam hatinya lantaran merasa tak mendapat perlindungan dari ibundanya sendiri. Pasalnya, ia mengaku sudah beberapa kali melaporkan apa yang dilakukan oleh sang ayah tiri. Namun Pinkan Mambo seolah tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan pasca pelaku mendapat hukuman, M masih terus dihantui oleh peristiwa itu. Dan sikap Pinkan yang dianggapnya tidak berpihak pada dirinya. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat M muncul ke publik dan mengungkap semuanya ke hadapan publik. Dan pas bilang ke mami, reaksinya antara kayak percaya dan nggak percaya. Iya. Dan aku masuk kamar mami, tiba-tiba langsung nangis, belum ada penjelasan apa-apa. Terus langsung jelasin kejadiannya. Terus ya dia sempat nggak percaya kan, masa sih kenapa kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Sikapnya Cuek aja kak atau nolongin? aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat itu dia nggak percaya sama omongan aku. Dia nggak percaya sama omongan aku. Pada saat itu? Kecewa berat pastinya, karena mami aku sendiri pun bisa karena aku selama ini udah menutupkan pendam kesalahan aku. Terus traumanya tuh selalu di-trigger sama kadang mami, dan ya udah hilang sih kesabarannya dari 2 minggu yang lalu, karena aku selalu dipojokin sama mami. Iya, semacam begitu. Tapi untuk selebihnya aku nggak bisa ngomong gimana sih. Soalnya aku juga bukan mau menjatuhkan. Kok bisa bertahan sampai lama itu juga jadi pertanyaan kan. Dan kalaupun jadi ada ibunya pada saat ini, harusnya ibunya yang selalu melindungi dia. Dan nggak mungkin ibunya nggak tahu harusnya. Apalagi kalau ibunya tahu dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu pasti kan sudah berjalan lama. Apa yang dilakukan oleh orang terdekat bagi anak ini yang less power, tidak punya kemampuan yang untuk kemudian melawan dan sebagainya gitu. Dan kalaupun dia speak up sekarang, saya nggak tahu apakah ini karena disuruh untuk speak up atau tidak. Kalau misalnya hal itu memang terjadi betul-betul dan kemudian dia mengalami ketidaknyamanan dan juga kemudian merasa bahwa orang tuanya tidak bisa melindungi dia selalu dalam kecemasan dan sebagainya, bisa lama traumanya. Tapi tergantung dari bagaimana lingkungan menghandle ini. Termasuk kalau orang tuanya nggak bisa, mungkin harus cari orang yang bisa membantu dia untuk keluar dari masalah ini, gitu. Bahwa ini bukan salah dia. Apalagi kalau ibunya menyalah-nyalahkan dia, itu kan nggak benar, gitu. Jadi harusnya ada orang yang kemudian merasa bahwa yang di sekitarnya, entah ibu, entah siapa, saya nggak tahu, ada oma mungkin, ada apa yang kemudian mencoba melindungi dia untuk bisa dia keluar dari masalah ini. Buntut dari semua permasalahan yang terjadi pun, kini membuat hubungan M dan Pinkan Mambo sendiri menjadi tidak baik-baik saja. Ia bahkan memilih untuk tidak tinggal bersama Pinkan karena merasa lebih aman jika dirinya jauh dari rumah yang memberikan kenangan pahit untuk dirinya tersebut. M juga mengaku bahwa sudah 2 minggu terakhir sama sekali belum berkomunikasi dengan Pinkan karena adanya konflik di antara mereka. Sejauh ini aku belum ada kontak apa-apa sama mami dan belum ada kabar apapun. Mungkin aku belum tahu ya informasi tentang reaksi mami gimana, karena dia belum sempat speak up sama sekali, dan mungkin ya aku juga nggak tahu dia bakal muncul atau enggak. Jadi terakhir 2 minggu yang lalu itu aku sempat ada masalah sama dia dan bikin kita nggak ngobrol lagi. Sekarang aku I'm living with my dad happily right now, and
iya lagi nggak sama mami. Kita mau urus ke Amerika, email doang sih, nggak pakai. Mudah-mudahan nggak harus datang ke sana. Saya bilang nggak bisa gitu, harus cerai karena demi kebaikan. Tangis air mata M pun pecah karena tidak mudah untuk dirinya menceritakan semua peristiwa pahit yang dialaminya selama bertahun-tahun. Apalagi dirinya merasa seolah tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari ibu kandungnya sendiri. Namun di balik semua itu, sama sekali tidak berniat menjelekkan siapapun. M hanya ingin bersuara sebagai korban dari tindakan tak bermoral dari sang ayah tiri. Ia juga menitipkan pesan menyentuh untuk Pinkan dan berharap sang ibunda sadar akan kesalahannya. Masih dalam pernikahan, makanya yang bikin aku kurang nyaman tuh dan bikin ada masalah sama dia karena abis kejadian pun, abis udah dilaporin dan masuk polisi, dia tetap dalam hubungan dan nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang alasannya sih agama. Sebenarnya aku kurang tahu juga sih, tapi dari maminya bilang karena agama nggak boleh cerai. Pasti ada traumanya sama laki-laki, tapi aku mencoba untuk keras untuk menghindari itu karena gak semua laki-laki ya sama dan gak semua kejadian itu bakal terulang di laki-laki juga. Dan ya sekarang lagi proses healing dan itu aja sih. Mungkin aku banyak teman-teman yang motivasi aku untuk kayak tetap di sini dan aku thank God that I'm still here, that I can still walk with my 2 feet, terus masih ya tetap berjuang sampai sekarang dan lagi proses ya. Gak mau menjatuhkan satu sama lain dan aku juga, mami aku pengen mambo juga masih mama aku juga sendiri dan aku masih sayang dia, aku appreciate dia dan menghargai dia dan ya poin aku itu aja sih. Di sini mau cuma menyampaikan supaya mami aku bisa sadar aja sih kesalahannya di mana dan karena di dalam rumah aku nggak bisa ngerasain ngelindungin perlindungan dari mama aku sendiri. Kalau misalnya diputar balik, aku nggak mau nikah sama itu gitu. Capek itu aku. Ditambah lagi aku harus tutupin, capek nggak sih? Ya, terus ini aja aku udah tutupin ceritanya. Capek loh ini aku. Kalau aku jujur, nanti nggak enak. Nggak semuanya harus nggak enak. Ya semua orang punya kepentingan. Aku nggak mau aku aja yang salah, nggak ada yang salah, aku yang salah. Aku nggak mau jelekin sekali lagi, keluarganya juga baik semuanya aku. Jadi harusnya kalau menurut aku ganggu, jauh-jauhin lah, karena kan kecium lah gitu loh, kecium sampai sini tiap kita lewat kayak gitu.